Iya, iya, iya aja. Oke, sebelumnya Safira datang ke sini atas keinginan sendiri atau rekomendasi dari orang lain? Rekomendasi dari orang lain. Oke, siapa itu? Teman saya, Bu, dari jurusan BKPI. Oke, sebelumnya Safira sudah pernah konseling? Belum, Bu. Belum pernah. Jadi tentunya Safira belum mengerti ya mengenai konseling. Ya, jadi Bu akan menjelaskan mengenai konseling. Jadi konseling itu adalah pertemuan empat mata yang dilakukan oleh konselor dan klien. Dalam hal ini Ibu selaku konselornya dan Safira selaku kliennya. Safira. Jadi nantinya kita akan membahas mengenai permasalahan yang sedang Safira alami, baik itu dari pikiran atau perasaan Safira, seperti permasalahan Safira atau lain-lainnya. Dan konseling ini akan berjalan selama beberapa menit, yang nantinya di akhir Safira itu dapat mengambil keputusan dengan tepat serta kita mendapatkan solusi untuk memecahkan permasalahan yang sedang Safira alami. Oke, Safira? Oke. Tapi Bu, kira-kira yang saya ceritakan kepada Ibu bisa diketahui orang lain? Kalau itu tidak ya. Ibu melaksanakan konseling ini sesuai dengan kode etik konseling, yang mana ada 3 asas utama. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua kesukaraan, yang ketiga keterbukaan. Jadi asas kerahasiaan ini nantinya segala pembicaraan yang sedang kita bicarakan di ruangan ini itu akan bersifat rahasia. Jadi tidak akan diketahui orang lain kecuali atas izin Safira sendiri. Safira? Berarti aman saja. Aman. Kemudian yang kedua itu ada asas kesukaraan. Walaupun Safira datang tidak atas keinginan sendiri, tapi Ibu harapkan Safira dapat mengikuti konseling dengan sukarela. Safira? Baik, Bu. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi nantinya Ibu harapkan pada Safira dapat terbuka dalam menjelaskan atau menyebutkan permasalahan yang sedang Safira alami. Bisa Safira? Insyaallah. Oke, kira-kira masalah apa yang sedang Safira alami saat ini? Begini, Bu. Akhir-akhir ini saya kurang semangat dalam belajar, Bu. Kira-kira menurut Safira sendiri, sejak kapan Safira itu mulai malas untuk belajar? Sejak saya di semester 2, Bu, itu nampak sekali saya kok panas sekali untuk belajar. Kalau saat ini Safira semester berapa? Saya sekarang di semester 4, Bu. Oke. Setiap kali Safira ingin belajar, kira-kira apa yang Safira rasakan? Malas, Bu. Pikiran saya entah kemana-mana. Selalunya tidak fokus ya. Fokus. Oke. Kalau diingatkan lagi, kira-kira ada nggak perubahan ketika Safira di semester 1 dengan Safira di semester sekarang? Banyak sekali, Bu, perubahannya. Kira-kira perubahan apa saja yang mungkin terjadi? Waktu dulu di semester 1, Bu, saya jarang sekali menunda tugas, Bu. Semenjak di semester 2, 3, 4, saya sering menunda tugas. Sebelum UAS dan UTS saya jarang belajar, Bu. Gitu, Bu. Oke, jadi kira-kira menurut Safira sendiri apa yang menyebabkan Safira itu malas untuk belajar? Saya tidak tahu, Bu. Akhir-akhir ini saya malas sekali untuk belajar. Kira-kira ada pengaruh lingkungan seperti keluarga atau teman? Tidak ada, Bu. Yang menurut saya baik-baik.
saya pergi nongkrong sama teman-teman, saya sering tidur, saya suka begadang, main HP, scroll TikTok. Itu kerjaan saya. Tapi kalau Safira nongkrong itu ada nggak teman-teman Safira yang mengingatkan Safira wah kalian musim ini atau ini gitu gimana? Terkadang ada Bu, cuman kalau sudah nongkrong Bu itu malas Bu ngerjain tugas Bu. Seringnya kami bercerita, bermain, sudah nggak kepikiran dari Bu tugas itu. Oke, kalau dalam seminggu kira-kira Safira pergi nongkrongnya itu berapa hari? Ada Bu, dalam seminggu itu 5 kali. Oke, 5 kali. Lumayan banyak ya Safira. Main. Itu nongkrong dalam hal bermain atau membahas tugas? Biasanya bercerita Bu, bermain. Kalau tugas pun sesekali aja Bu. Oke, seperti itu. Jadi kira-kira ketika di kelas, tentunya Safira melihat teman-teman Safira aktif atau semangat belajar. Itu Safira ada merasa iri atau merasa bagaimana? Itu merasa iri, minder juga Bu. Cuman nggak tahu Bu, keadaan seperti ini. Oke, gitu ya. Iya Bu. Kira-kira kapan terakhir kali Safira itu semangat untuk belajar? Terakhir kali di semester 3 Bu. Itu pada mata kuliah sejarah. Sejarah mungkin saya suka sejarah. Kalau untuk mata kuliah semester 4 ini ada yang Safira sukai? Ada Tapi mata kuliah ini tidak membuat Safira semangat. tidak Bu. Ya, gitu ya. Iya Bu. Jadi biasanya hal-hal apa yang membuat Safira itu semangat untuk belajar? Kalau untuk semangat belajar Bu, saya belum dapat di perkuliahan ini, malah makin menurun semangat saya Bu. Saya nggak tahu Bu. Safira punya teman dekat untuk yang bisa diajak kerja kelompok atau bertanya? Tidak Bu. Tidak. Oke. Berarti dari yang Safira ceritakan tadi, melihat bahwasanya Safira ini merasa kehilangan semangat untuk belajar ya. Iya Bu. Safira juga merasa bingung, sedih, dan Safira juga merasa lelah secara mental Safira, ya. Iya Bu, sangat lelah. Oke, sehingga banyak tugas-tugas yang tertunda ya Safira. Iya Bu. Oke, berarti dapat disimpulkan kalau misalnya permasalahan yang sedang Safira alami itu adalah turunnya motivasi belajar. Pak Safira juga merasakan seperti itu. Iya Bu, merasa sekali Bu, turun sekali motivasi belajar. Oke, kira-kira hal kecil apa yang bisa Safira lakukan untuk membangun semangat belajar Safira lagi? Mungkin saya mulai dari diri sendiri Bu, membangun niat yang kuat, belajar dengan giat lagi Bu, menghindari nongkrong-nongkrong ya. Ya, Oh ya, mungkin saya mulai dari diri sendiri Bu, membangun niat yang kuat, menghindari nongkrong-nongkrong yang saya lakukan setiap hari itu Bu. Lebih aktif lagi di kelas, cuman agak susah Bu, gimana nih Bu? oke. Kira-kira hal kecil apa yang mungkin Safira lakukan di besok hari agar Safira itu semangat untuk belajar? Mungkin saya mulai dari diri sendiri Bu. Saya harus meninggalkan juga Bu, keluar malam yang tidak berguna itu Bu, mencari teman-teman yang baik yang bisa membantu saya untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Saya aktif di dalam kelas itu mungkin. Oke, berarti Safira tidak boleh berpikir bahwasanya belajar itu tidak penting ya. Iya Bu. Ya, Safira harus mengobrol diri Safira bahwasanya kita ini mempunyai kewajiban untuk belajar. Ya, Iya Bu. oke. Mungkin Safira dapat menyusun kegiatan atau schedule untuk belajar. Misalnya hari ini jam sekian Safira belajar,
Safira malas. Nah, jadi Safira coba ungkapkan apa yang Safira ingin katakan kepada Safira yang di saat Safira malas ini, atau Safira bilang jangan mempengaruhi aku untuk selalu malas. Nah, bisa? Bisa. Oke, coba Safira utarakan. Safira, tolong jangan mengganggu hidupku. Aku ingin semangat dalam belajar. Aku ingin mencintai diri sendiri. Aku ingin menjauhi pergaulan yang bebas, yang membuat semangat belajarku hancur. Aku ingin seperti orang-orang yang hebat. Aku butuh motivasi. Tolong jauhi sifat pemalas itu. Jauhi, hindarlah dari diriku. Safira, jauhi sifat malas. Aku ingin mempunyai masa depan yang cerah. Aku ingin membanggakan kedua orang tuaku. Aku ingin mendapat pekerjaan yang bagus. Cuman kalau terus-terusan begini, aku nanti jadi apa? Aku tidak bisa seperti orang-orang nanti. Aku hanya menjadi beban di keluarga. Aku tidak bisa hidup mandiri kalau hidupku terus-terusan begini. Tolong, semangatlah. Hidup lebih lama bersamaku. Cintai diri sendiri. Sudah Safira? Ya. Kira-kira setelah Safira berbicara dengan Safira yang malas di kursi kosong itu, bagaimana perasaan Safira sekarang? Sudah lega. Jauh lebih lega daripada sebelumnya. Ya. Oke. Jadi sekarang Safira sudah lega? Iya, sudah. Sudah. Jadi mungkin kedepannya Safira bisa belajar sehingga membuat Safira lebih termotivasi untuk semangat belajar. Baik, nanti saya coba. Dan Safira juga mungkin bisa menggunakan teknik belajar yang berbeda seperti membuat schedule tadi. Oh, iya. Oke, Safira termasuk mahasiswi yang sangat hebat karena Safira itu sebetulnya adalah mahasiswi yang sangat termotivasi. Iya, Bu. Safira tadinya datang ke sini meskipun tidak dengan sukarela, tapi Safira berani datang ke sini untuk menceritakan permasalahan yang sedang Safira alami. Tak semua orang itu berani untuk datang ke ruang BK. Jadi Safira itu termasuk orang yang berani. Oke, jadi di sini Ibu akan memberikan rumah maaf. Nah, ini ada botol kosong. Kita ibaratkan botol kosong ini adalah Safira yang tidak ada semangat untuk belajar. Oke, ya. Iya. Jadi Ibu minta kepada Safira untuk menuliskan kata-kata positif sehingga Safira itu semangat. Misalnya belajar itu mudah, aku semangat. Intinya kata-kata positif yang bisa membangun semangat Safira lagi. Baik. Usahakan Safira menuliskan banyak motivasi agar Safira itu merasa lega dan Safira terus bersemangat untuk belajar. Baik. Oke, sudah. Oke, sudah. Sekarang coba Safira boleh. Oke, Safira bolong-bolong. Safira masukkan ke sini. Jadi setiap kertas yang masuk itu merupakan harapan Safira.
seperti diri Safira yang akan kembali semangat selepas melakukan konseling. Mungkin dalam sehari itu saya mulai dengan belajar 30 menit dalam sehari, belajar hal-hal baru. Seperti teman ibu tadi ya. Mungkin Safira juga bisa memberikan self reward ya kepada Safira sendiri agar Safira terus semangat. Iya. Contohnya apa Bu? Misalnya kan ekonomi juga kurang Bu, jadi self rewardnya apa yang bagus untuk diri sendiri? Kita misalnya kita ada uang, kita nggak perlu beli makanan atau beli barang-barang yang kita mau. Kita cukup misalnya Safira hobi nonton. Safira hobi nonton dapat? Tidak Bu. Tidak. Jadi ada film-film tertentu yang Safira suka. Kira-kira film apa yang Safira suka? Film drama di Indonesia Bu. Yang kisah nyata itu? Iya Bu, apalagi tentang kisah Ibu Dirli, itu saya sedih menontonnya Bu. Berarti hal itu merupakan hobi Safira ya? Iya Bu. Safira sebelum nonton itu Safira bisa belajar selama 30 menit, kemudian Safira menonton itu, kemudian belajar lagi. Bisa Safira? Bisa Bu, insya Allah nanti dicoba. Insya Allah. Semoga Safira bisa ya. Iya Bu. Berarti ke depannya Safira membuat planning dan memberikan self reward kepada diri Safira ya. Iya Bu. Itu kabar baiknya ya. Iya Bu. Ya, semoga Safira selalu semangat dalam belajar. Mungkin setelah kita melewati sesi konseling ini, gimana perasaan Safira? Alhamdulillah. Berarti berbeda ya dengan perasaan sebelum Safira datang ke sini. Beda sekali Bu. Jadi sekarang Safira sudah lega. Kira-kira Safira termotivasi belum? Sudah Bu, banyak sekali motivasi dari Ibu. Alhamdulillah. Dan Safira juga mendapatkan hal-hal yang akan Safira lakukan di besok hari ya. Iya Bu. Kedepannya ketika Safira mengalami permasalahan lagi, mungkin Safira dapat menjumpai Ibu lagi. Langsungkan ya Safira. Iya Bu. Mungkin cukup sampai di sini ya Safira. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu telah memberikan saya bimbingan, motivasi, dan membuat saya lebih semangat lagi untuk belajar Bu. Iya Safira, sama-sama. Sudah Bu. Sampai berjumpa lain kali Safira. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke Bu, saya pamit dulu ya Bu. Iya Safira. Hati ya. Waalaikumsalam.